Hai everyone, welcome back to my channel. Oke, sekarang saya akan membahas tentang jomblo dan single alias yang tidak memiliki pasangan atau belum ya. Oke, jadilah jomblo yang terhormat dan berpendidikan. Jangan memiliki karakteristik dan jiwa semangat yang tinggi. Jangan malah menjadi jomblo atau orang yang tidak memiliki pasangan lalu dia hanya berdiam diri di rumah. Itu akan membuat diri kamu lebih kasihan. Lebih baik kamu jomblo daripada menikah dengan orang yang salah. Tidak ada wanita di dunia ini yang akan bahagia dengan dinikahi oleh laki-laki yang tidak memiliki masa depan. Cinta itu nggak buta teman-teman. Kalau kalian bilang cinta itu buta, itu hanya ada di sinetron-sinetron. Di dalam realita, cinta itu nggak buta. Semua orang atau semua wanita itu sudah cukup pintar untuk menilai karakteristik dari pasangannya. Kalian menikah, kalian harus bisa pintar-pintar memilih karakteristik dari pasangan atau calon pasangan kalian. Dan karakteristik yang paling penting itu adalah orang rajin dan orang malas. Orang malas adalah orang yang lamban mencari rezeki. Orang yang rajin dia akan memperoleh kekayaan dengan tangannya sendiri. Orang yang rajin akan memegang kekuasaan. Dan orang yang malas akan bekerja secara paksa alias terpaksa. Jadi kalian pilih yang mana? Yang pertama, kalian harus memilih laki-laki yang punya misi. Bukan hanya sekedar I love you, you love me. Itu sama sekali tidak ada tujuan. Lalu kita mau kemana? Kalian harus memilih laki-laki yang punya tujuan hidup, punya tujuan mengapa dia pacaran sama kamu. Bukan hanya untuk menemani hari-harinya dia. Jangan pernah memilih laki-laki yang suka main tangan. Oke, laki-laki yang suka main tangan atau suka memukul kamu itu sama seperti laki-laki yang sering sekali minta uang kepada si wanita. Laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak bisa memperlakukan kamu seperti princess. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk minta diperlakukan seperti raja. Dan jangan pacaran atau menikah dengan laki-laki yang pengangguran atau dia tidak punya pekerjaan. Bukan hanya menakut-nakuti ya, tapi di dalam Islam pun, di dalam agama manapun mengajarkan bahwa syarat untuk menikah adalah laki-lakinya harus bekerja. Dan bekerja itu dia tidak harus memiliki pekerjaan tetap. Pacaran dengan laki-laki yang sudah mapan, tentunya mereka akan memperlakukan saya seperti princess. Uang parkir, uang ke toilet, beli tas, beli parfum, semua laki-laki yang bayar. Dan tidak pernah saya minta. Laki-laki yang seperti ini laki-laki yang patut diacungi jempol. Dan tidak hanya 1:1000 lah ya. Laki-laki yang saya maksud ini adalah laki-laki yang mapan dan punya tanggung jawab. Mapan itu bukan berarti dia harus punya rumah, punya mobil, punya aset dan lain sebagainya. Mapan adalah laki-laki yang punya pekerjaan, yang punya uang di dompetnya. Entah itu 100.000, 200.000, dan laki-laki yang punya tanggung jawab. Ketika saya pacaran dengan laki-laki yang dia tidak memiliki banyak uang dan dia sering minta ditraktir oleh saya, seketika itu seiring berjalannya waktu dia ini tidak pernah menghargai saya sebagai perempuan. Makan minta dibeliin, barang-barang minta dibeliin, kado minta dibeliin, pulsa minta dibeliin, dan ini menjadikan kebiasaan-kebiasaan dia untuk minta dimanja oleh si wanita. Laki yang sering memanjakan kamu, laki-laki yang sering membuat kamu seperti seolah-olah melayang-layang di udara seperti seorang princess. Dan menikah itu adalah komitmen. Laki-laki yang tidak akan membiarkan wanitanya mengeluarkan uang untuk dia atau mengurus dia, laki-laki yang punya keterampilan. Nah, kalau misalkan laki-laki tersebut dia sudah tidak bekerja, dia tidak memiliki semangat untuk cari duit, dia akan membiarkan wanitanya untuk mengurus dia. Wanita-wanita yang pintar, wanita-wanita yang sukses, atau wanita karir yang kebanyakan dia bergelimang banyak harta, banyak bekerjaan, pasti dia akan sangat risih ketika melihat pasangannya itu selalu dalam kondisi tidur, selalu dalam kondisi yang rebahan atau malas-malasan. Dan itu akan nanti memicu sebagai seorang wanita dia tidak menghargai pasangannya. Terus ada salah satu teman yang tanya saya, terus kalau terlanjur dating gimana? Kalau terlanjur nggak cocok gimana? Apa dipaksain aja? Mungkin dia bisa berubah. Enggak juga. Kriteria suami yang baik itu adalah yang pertama, bukan pemabuk.
Kalau kamu menikah sama laki-laki yang pemabuk, diajak mabuk terus-terusan kamu nanti. Terus yang kedua, kamu jangan menikah dengan laki-laki yang pemarah. Atau ketika kamu pacaran, laki-laki itu gampang bilang putus. Dan mungkin kamu beranggapan bahwa tidak apa-apalah saya menikah dengan dia, siapa tahu dia bisa berubah. No. Segala sesuatu yang ada pada diri kita ketika lajang itu akan terbawa saat menikah dan tidak akan pernah berubah. Ketika kamu mulai terbiasa pacaran dengan laki-laki yang gampang minta putus, ketika menikah dia akan sering sekali mengucapkan talak untuk kamu. Percaya atau tidak? Karena suatu kebiasaan yang tumbuh dari diri kamu itu adalah watak kamu yang sesungguhnya, dan masa pacaran adalah masa-masa untuk menentukan masa depan kamu. Jadi pacaran jangan dengan orang yang hanya kamu lihat kaya di hari itu aja. Mungkin tahun depan bisnisnya bangkrut, mungkin bulan depan dia dipecat dari perusahaannya. Kaya adalah orang yang mampu berdiri sendiri, bukan dari harta orang tuanya. Kaya adalah laki-laki yang punya karakteristik, punya jiwa dan semangat yang tinggi untuk cari duit. And then jangan menikah atau jangan pacaran sama laki-laki yang pelit. Karena pelit itu adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh seluruh wanita. Pilihlah laki-laki yang sopan dalam tutur kata dan kosakata. Mungkin untuk tutur kata, untuk penyampaian dalam sikap atau sifatnya mungkin sopan, tapi kamu harus tahu kosakata yang tidak sopan pun itu juga memunculkan asumsi-asumsi yang buruk ketika nanti kamu mengajak laki-laki tersebut tinggal di lingkungan keluarga kamu. Ketahuilah bagaimana sikap dan sifat laki-laki tersebut pada keluarganya. Kalau dia baik kepada keluarganya, sudah pasti dia akan baik kepada kamu dan keluarga kamu. Dan harus mencari laki-laki yang agamanya baik. Tidak harus naik haji, tidak harus yang punya amal yang banyak, tidak harus yang sholat banyak sekali, tapi dia yang tahu baik buruk. Dia akan membawakan kamu kedamaian, dia akan membawakan kamu surga nantinya ketika kamu sudah. Oke, untuk pesan para jomblo dan single, jangan takut, jangan sedih karena kalian masih belum menikah atau memiliki pasangan. Yang harus kalian catat adalah selama kalian masih belum memiliki pasangan, kalian harus mencari yang terbaik untuk menemani hidup kalian nanti. Siapa pendamping kalian yang cocok untuk mendampingi hidup kalian, untuk mengajarkan anak-anak kalian. Jadi jangan pernah memilih laki-laki yang hanya baik untuk kamu. Mungkin kamu hanya suka laki-laki yang keren, kamu hanya suka sama laki-laki yang tidak banyak bicara, mungkin kamu suka dengan laki-laki yang tatoan atau minum-minum. Tapi pikirkanlah untuk anak kamu nanti, bagaimanakah dia mengajarkan anak-anak kamu. Jadi ketika kamu ingin menikah, kamu harus pikirkan apakah dia pantas menjadi seorang ayah dari anak kamu. Oke, semoga bermanfaat. Dan konten ini sama sekali tidak menyindir atau mengucapkan nama dari beberapa orang yang terlibat. Karena di sini saya hanya memberikan pengetahuan untuk para kalian yang ingin menikah atau mendapatkan pasangan. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.